Pernah nggak sih Anda lagi scroll media sosial, terus lihat ada perdebatan panas banget soal sebuah kasus kejahatan, dan rasanya kok ada yang aneh ya? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah cerita fiksi yang jujur aja kayak cermin buat kita semua. Cermin yang nunjukin dilema keadilan di zaman serba digital ini. Nah, ini dia pertanyaannya yang langsung kena ke inti masalah. Kalau ada kejahatan yang luar biasa keji, siapa sih yang punya hak buat nentuin hukumannya? Apakah sistem peradilan yang resmi? Atau suara jutaan netizen di media sosial? Ini dilema besar yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Jadi setting ceritanya itu ada di sebuah live stream podcast. Bayangin aja, ini tuh kayak arena gladiator zaman sekarang kan? Semacam alun-alun publik versi digital, di mana opini dibentuk dan penghakiman bisa dijatuhkan, ya cuma dalam hitungan detik aja oleh jutaan penonton. Oke, di dalam perdebatan ini, ada beberapa tipe suara yang muncul, dan saya yakin Anda pasti kenal banget sama karakter-karakter seperti ini. Mereka ini ibaratnya perwujudan dari kubu-kubu yang selalu muncul tiap kali emosi publik lagi di puncak-puncaknya. Pertama, ada Johan. Nah, Johan ini representasi dari kemarahan massa. Dia udah capek, udah muak sama sistem peradilan yang dianggap lembek. Buat dia, keadilan itu ya pembalasan. Mata dibayar mata. Dia ini menyuarakan apa yang seringkali ada di benak banyak orang. Kejahatan sadis, ya harus dibalas dengan sadis juga. Dengerin deh kutipannya, ini benar-benar inti dari pemikiran Johan. Dia mempertanyakan dasar dari hukum kita, yaitu hak asasi manusia. Dan seolah-olah bilang kalau ada keadilan versi lain yang lebih tinggi dari itu. Ini argumen yang sangat emosional kan? Dan sering banget kita dengar untuk mendukung hukuman yang paling berat. Terus ada Ferdi. Peran Ferdi ini simple tapi penting banget. Dia ini echo chamber-nya, ruang gemanya. Dia nggak nambahin argumen apa-apa, cuma ikut-ikutan aja, menggemakan kemarahan si Johan. Nah, begitulah cara kerja viralitas di medsos kan? Emosi diperkuat, tapi pemikirannya nggak jadi lebih dalam. Lalu muncullah Kan. Dia ini dilabeli sebagai ahli agama dan hukum. Harapannya dia bisa kasih pencerahan kan, dia yang paling ngerti. Tapi, coba kita lihat apa yang dia lakukan waktu dihadapkan sama topik yang separas ini. Dan ya, ini yang terjadi. Bukannya ngasih jawaban yang mencerahkan, kan malah menghindar. Dia lempar bola panasnya. Ini sindiran telak loh. Gambaran tentang gimana figur-figur yang dianggap punya ilmu atau otoritas seringkali malah mingkem waktu paling dibutuhkan. Mungkin ya biar aman aja posisinya. Nah, sekarang kita sampai ke tokoh utamanya. Tokoh sentral dalam cerita ini, namanya Januar. Dan yang menarik, dia bukan ahli, bukan juga aktivis. Dia cuma orang biasa, tapi pemikirannya dalam banget. Jadi, si Januar ini nggak langsung jawab pro atau kontra. Sama sekali nggak. Malah, dia ngajak kita semua untuk mundur satu langkah. Untuk ngelihat akar masalahnya dari sisi filosofi. Sesuatu yang, jujur aja, jarang banget kita lihat di perdebatan medsos yang serba cepat. Nah, disinilah Januar bener-bener membalikan arah diskusi. Dia ngejelasin kalau ada dua cara pandang dasar soal manusia. Yang pertama, pandangan kalau manusia itu pada dasarnya baik, jadi kejahatan itu kayak penyakit yang disebabkan lingkungan. Kalau kita percaya ini, ya hukuman tujuannya untuk menyembuhkan, untuk rehabilitasi. Tapi ada pandangan kedua, kalau manusia itu punya sisi gelap, dan kejahatan itu adalah sebuah pilihan sadar. Kalau kita lebih condong ke sini, maka hukuman jadi konsekuensi yang adil. Jadi, cara pandang kita soal manusia, itu yang akan membentuk sistem keadilan yang kita inginkan. Keren kan? Oke, setelah dijabarin dua-duanya, pertanyaan otomatisnya kan, jadi, pandangan mana yang benar? Hukuman mati itu adil atau enggak? Ya, ini pertanyaan yang dari tadi kita tunggu-tunggu jawabannya kan? Tapi, disinilah ceritanya jadi makin pinter. Jawabannya, plot twist. Menurut Januar, pertanyaan tadi itu salah. Kita semua selama ini fokus pada pertanyaan yang keliru. Tujuan dia bukan untuk menjawab boleh atau enggak, tapi untuk mengajak kita mikirin pertanyaan lain yang jauh lebih krusial. Karena pertanyaan yang lebih penting itu bukan soal apa hukumannya, tapi siapa yang berhak menghukum. Dan di titik inilah, kita sampai ke jantung dari seluruh cerita ini, ke bahaya yang sesungguhnya. Ini dia poin utamanya dari Januar. Masalah sebenarnya bukan jenis hukumannya, tapi ketika masyarakat itu sendiri yang secara instan menghukum pelaku. Dengan kata lain, main hakim sendiri. Bahaya terbesar itu bukan hukumannya A atau B, tapi ketika massa, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya, tiba-tiba mengambil alih peran hakim sekaligus algojo. Biar jelas nih ya, apa sih main hakim sendiri itu?
Intinya, itu adalah tindakan yang dasarnya emosi didorong oleh keinginan untuk balas dendam. Ini beda banget sama hukum formal yang tujuannya itu proporsional dan mencoba untuk objektif. Dan konsep ini tuh bukan sekedar teori loh, kita lihat ini setiap hari dalam bentuk-bentuk yang lebih modern. Sebut aja cancel culture, persekusi massal di media sosial, atau kampanye tekanan publik yang nuntut seseorang dihukum berdasarkan amarah massa, bukan berdasarkan bukti. Nah, itulah wajah baru dari Main Hakim sendiri, dan inilah kenapa cerita ini relevan banget buat kita sekarang. Oke, terus solusinya apa dong? Nah, di bagian akhir ini, Januar nggak kasih kita jawaban yang gampang dan bikin lega. Justru sebaliknya, dia menghadapkan kita pada sebuah pilihan yang, ya, sulit. Kesimpulan dari Januari ini, jujur, dalam banget. Setiap hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak akan menyentuh kata sempurna atau adil, karena masih menggunakan simpati atau empati. Ini kayak sebuah pengakuan yang pahit ya, kalau sistem hukum kita nggak akan pernah bisa sempurna, ya karena kita sebagai pembuatnya juga nggak sempurna. Jadi, kita harus buang jauh-jauh angan-angan soal sistem yang sempurna. Itu nggak ada. Pilihan yang ada di depan mata kita itu jauh lebih nyata dan praktis. Kita harus memilih di antara dua sistem yang sama-sama nggak sempurna. Nah, ini dia pilihan yang sebenarnya. Di satu sisi, ada hukum formal. Emang sih banyak cacatnya, tapi setidaknya terstruktur dan ada prosedurnya. Di sisi lain, ada emosi massa. Mungkin terasa memuaskan sesaat, tapi ujung-ujungnya cuma kekacauan yang berbahaya. Menurut argumen Januar, kita harus memilih opsi yang paling tidak kotor. Dan akhirnya, ini pertanyaan penutup buat kita semua. Di era yang serba instan ini, di mana semua terjadi secara instan, yang mana yang sebenarnya sedang kita pilih? Setiap komentar yang kita ketik, setiap share yang kita klik, itu semua adalah pilihan. Pertanyaannya, kita ini lagi rame-rame ngebangun jalan ke arah mana? Sesuatu yang patut kita renungkan bersama.